Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memanfaatkan waktu di dalam perjalanan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kami cintai semuanya, sebangsa dan setanah air. Jika kita dalam kehidupan ini hanya memikirkan kita sendiri, maka cepat selesailah semua urusan, khususnya urusan keduniaan ya. Namun kita sebagai manusia yang tentunya hidup di tanah air yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang luas wilayahnya luar biasa, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan sangat terkenal di seluruh dunia bahwa kita ini negara kaya dari sumber daya alam, dari posisi geografis yang luar biasa, dari negara kepulauan, beribu kepulauan yang kita miliki, suku bangsa yang bermacam-macam ya. Dan kita alhamdulillah sejak kemerdekaan hingga saat ini, dari sisi kerakyatan, dari sisi penduduk, alhamdulillah kita tentram, damai, dan bisa bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, tentu menjadi tidak elok dan tidak atau kurang berguna kemanfaatan kita sebagai manusia yang hidup di NKRI jika hanya berpikir untuk dirinya sendiri ya. Oleh karena itu, terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini, tentu kita berkewajiban ya, untuk menyampaikan segala sesuatu yang barangkali itu bisa bermanfaat, bukan untuk pribadi sih, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita ingat, ada anak-anak, ada cucu-cucu kita, ada buyut-buyut, yang itu semuanya nanti insya Allah ya tetap di negara kita yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menjaga agar kehidupan di NKRI ini tetap menjadi kehidupan yang aman, tentram, rakyatnya terurus dengan baik, warisan yang kita tinggalkan nanti kepada anak-anak cucu kita itu bisa dinikmati, bukan kita meninggalkan beban yang memberatkan ya anak cucu kita. Tapi ini adalah kewajiban kita untuk menjaga itu ya. Kalau kita sih ya tidak lama kita pasti akan kembali ya, ke alam yang kekal, nanti ke akhirat ya. Dunia ini kan sementara, tetapi kita ada tanggung jawab sebagai khalifah fil ard, menjaga bumi ini agar bumi ini tidak rusak, agar bumi ini bermanfaat untuk kehidupan manusia, termasuk khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita jaga betul ya Allah, jangan sampai terjadi kerusakan. Kalau mikir diri sendiri, kepentingannya sendiri, golongannya ya, kelompok-kelompok kecil ya, itu pasti tidak punya ya, nggak visible cara berpikirnya, itu nggak jauh ke depan, kepentingan sesaat. Ini memprihatinkan karena akan berdampak buruk ya
kepentingan pribadi dan golongan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus kita tinggalkan. Kita kan sudah diajari katanya mengamalkan Pancasila, bahwa kepentingan bangsa dan negara, kepentingan nasional itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baru itu namanya mengurus negara. Oleh karena itu kita harus bisa jaga tanah air kita ini untuk masa depan anak-anak cucu kita semuanya, agar kita menjadi orang yang akan meninggalkan ini hisabnya nanti mudah ya. Untuk apa umur kamu gunakan selama hidup itu pasti akan ditanyakan, diperhitungkan. Jadi kalau kita tidak bermanfaat di dalam kehidupan ini, ya rugilah kita. Rugi di akhirat itu bukan rugi sementara ya. Panjang waktunya ya. Kekal, namanya kehidupan kekal ya. Tidak ada kematian setelah itu. Dan kita ada di dalam posisi bagaimana kita selama hidup ini ya, itu yang diperhitungkan dan menentukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akhirat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami cintai, memperhatikan kondisi negara saat ini, sebetulnya ada prestasi yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh penguasa saat ini. Karena sudah sangat jelas ya selama ini mana ya hal-hal yang menjadikan posisi pada suatu ketidakadilan sudah sangat jelas ya, penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan yang terjadi selama ini ya. Kalau dipetani itu sebetulnya gampang ya, dalam skala besar itu. Kalau kita mau memulai, khususnya yang penguasa ya, penguasa saat ini memulai untuk mengembalikan negara kita ini menjadi negara yang normal, yang tidak gelap, jadi negara yang ada harapan untuk bisa kita tata kembali. Sebetulnya gampang ya, gampang sekali ya. Tapi bagi penguasa, kalau bagi rakyat biasa ini ya sebatas untuk menyampaikan pikiran ya. Kalau punya tangan atau kekuasaan itu ya gunakanlah ya itu untuk bisa menegakkan kebenaran ya, keadilan ya. Tapi kalau tidak ya kita cukup berbicara begini ya. Ini bagian dari dakwah ya. Kita semua punya kewajiban untuk dakwah di mana posisi kita, dan kita sebagai apa itu tetap sebagai suatu kewajiban. Dakwah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita dimintai pertanggungjawaban itu nanti. Karena kita hidup ini sudah dinas oleh Allah sebagai manusia itu adalah khalifah di bumi, menjaga bumi ini, artinya punya tanggung jawab ya kepada sesama manusia kita itu, bagaimana agar manusia ini bisa berjalan di jalan yang benar ya, bisa berjalan di jalan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jalan yang menyimpang, bukan jalan yang sesat, bukan jalan yang merugikan ya, tetapi jalan yang menguntungkan untuk semua. Karena tujuan kita itu kan semua itu berharap ya di negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya,
negeri yang aman, tentram, makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagai manusia yang normal, yang waras, kita semua berkeinginan seperti itu? Oleh karena itu kita berkewajiban untuk selalu ya khairun nas wa anfa'un nas. Jadi sebaik-baik manusia itu jika bermanfaat untuk manusia yang lainnya, sehingga kalau ada ketimpangan, ada hal-hal yang tidak betul ini itu ya kewajiban kita untuk minimal dengan lesan ini kita menyampaikan ya. Kalau tidak bisa ngomong ya nanti kayak omong gitu ya. Kalau takut dikatakan seperti itu ya dengan hatilah, dengan doa didoakan supaya kehidupan ini menjadi nyaman, tentram, damai, rukun ya. Itu adalah kebutuhan kita semua. Apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini pada intinya adalah bahwa hal-hal yang membuat keresahan bangsa dan negara ini kan bisa diselesaikan ya. Tentu sebagai presiden itu punya kuasa, kan banyak koruptor bahkan kemarin itu atau selama ini yang korupsi itu biar aman ya, maka merapat kepada penguasa yang bisa mengatur hukum ya, takut. Tapi ingatlah bahwa kalau kita berlindung pada orang itu ada batasnya ya. Sekalipun itu penguasa seperti Fir'aun ya, mau berlindung ke situ ya akhirnya tenggelam kan nanti. Ini perjalanan, ini waktu. Oleh karena itu diakhiri yang seperti itu. Dan penguasa sekarang itu bisa utang negeri yang banyak itu bisa dikembalikan dari siapa yang berbuat menjadi negeri ini punya utang yang banyak, keuangan yang berat, sehingga harus efisiensi dan sebagainya itu ya, sehingga kehidupan tidak berjalan dengan normal sebagaimana biasa ya, harus efisiensi, tidak punya dana. Lah dananya itu seambrek tetapi bukan untuk negeri ini. Nah itu yang harus dicari ya, dicari bagaimana supaya itu bisa kembali. Koruptor yang ada itu ya, bersukarialah ya, koruptor ini untuk bisa mengembalikan apa yang sudah dikorupsi. Kalau tidak mampu ya lebih baik memang ditebus dengan dipenjara misalnya. Tetapi itu kan sementara dalam kehidupan dunia ini, yang pada akhirnya nanti kita itu bagian dari usaha untuk taubat ya. Kita kembali, umur kita sudah hitunglah sendiri ya, sehingga kita kalau meninggal itu ya harapan kita semua adalah husnul khotimah. Jadi jangan ada beban yang jelek yang ditinggalkan ketika kita hidup. Ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai ya Allah, kita semua berburu husnul khotimah. Jadi kalau kita ada kesalahan dalam kehidupan ini segera kita bersihkan. Caranya bagaimana? Itu tadi para koruptor itu. Dan ini adalah kewajiban pimpinan, kewajiban penguasa untuk bisa melakukan tindakan. Ayo yang korupsi itu ya diadili seadil-adilnya ya. Ya seperti yang dikatakan Bapak Presiden gitu ya. Tidak pandang bulu, dan itu dilaksanakan luar biasa. Itu akan menjadi ya pejuang ya, pahlawan itu jelas, dan dicintai rakyat itu, karena akan mengakhiri ketidakpastian dalam kehidupan berbangsa
berbangsa dan negara yang carut marut ini menjadi negara yang kuat ya. Itu dimulai dari sini, itu luar biasa ya. Rakyat pasti akan mendukung ya. Rakyat pasti akan, yang jelek-jelek kita selesaikan semua, dan jangan takut ya, takutlah kepada Allah. Semua perbuatan untuk menegakkan kebenaran itu pasti Allah melindungi ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Harus dilakukan itu ya. Saya tidak berpanjang lebar, cuman intinya itulah ya. Mari kehidupan berbangsa dan bernegara yang kurang baik ini ya, jujur saja, yang waras tentu merasa tidak baik ini. Pulau yang ribuan, 17.000 pulau itu mulai diacak-acak sumber daya alamnya ya, kan sudah tahu semua itu ya Allah ya. Kekayaan alam yang luar biasa, yang terakhir ini nikel yang dibutuhkan luar biasa untuk baterai masa depan ya, untuk mobil listrik dan sebagainya, itu mahal, dikeruk bukan untuk kepentingan kita ya Allah, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Orang-orang golongan orang apa sih yang dicari ya Allah? Apa yang dicari? Kekayaan gunung emas ya, itu tidak ada artinya kalau kita sudah diminta kembali oleh Allah untuk kembali ya kepada Allah ya, itu semuanya akan ditinggalkan, tentu akan kekecewaan saja itu nanti yang didapat ya. Mari kita semua kembali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Saya hanya posisi dalam hal ini adalah ngomong saja, bagian dari kewajiban saya sebagai manusia untuk berdakwah sekuat kemampuan saya ya. Mari segera, dan kita berdoa mudah-mudahan bisa segera diakhiri ini bermacam-macam itu yang ada, ijazah palsu apa itu. Kalau palsu ya palsu, akui saja, nanti tobat, enak, sudah nyaman, daripada mengaku cari ke sana kemari ya Allah sampai sakit ya Allah. Itu tanda-tanda kita harus sadar bahwa kita harus segera mengakhiri itu, menjadi manusia yang tenang ya Allah, hati dan pikiran nyaman, enak ya. Kalau merasa selama ini ya dosa, ya bersihkan dosa itu, bersihkan, yang tahu kita masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, agak panjang ya tadi, ngelantur mungkin ya. Ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga selamatlah kita semua dalam kehidupan ini, anak cucu kita terselamatkan, kita meninggal dengan meninggalkan ya warisan yang bagus, warisan yang baik ya. Baik secara individu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang sedih kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.